Tepat di hari ibu mertuanya menghembuskan napas terakhir, sang suami berkata kepada istrinya, "Kita cerai saja." Para pelayat menahan napas, semua mata tertuju padanya, tetapi wanita itu hanya bangkit dengan tenang, menggoyangkan kedua bahunya, dan mulai menari sambil tersenyum. Tekan tombol subscribe. Saya akan menceritakan kisah yang menyentuh bersama keberuntungan emas untuk Anda. Kisah Ayu dimulai. Pukul 3 sore, rumah duka tempat ibu mertuanya disemayamkan penuh sesak oleh para pelayat. Aroma bunga krisan putih menyeruak di udara, dan suara lantunan doa dari suatu tempat menciptakan suasana yang khidmat. Di dinding dalam ruangan, foto almarhumah ibu mertua terpajang, dan di bawahnya, lilin-lilin menyala tenang, menciptakan bayang-bayang kecil. Ayu, yang duduk di barisan paling depan sebagai tuan rumah, mengenakan baju berkabung hitam yang rapi. Dengan kepala tertunduk, ia terus-menerus menyambut para pelayat yang datang. Wajahnya tampak lelah setelah 8 tahun merawat ibu mertuanya yang sakit, tetapi ekspresinya anehnya terlihat damai. Seolah-olah ada kelegaan karena sesuatu yang telah lama ditunggunya akhirnya berakhir. Di samping Ayu, duduk suaminya, Bima. Meskipun mengenakan setelan jas hitam, raut wajahnya tampak bersemangat. Ia sesekali memeriksa ponsel atau melirik jam tangannya, sebuah perilaku yang tidak pantas bagi seseorang yang sedang berduka. Satu persatu, para pelayat mulai merasa aneh dengan sikapnya. Orang itu aneh sekali, ya? Sepertinya dia tidak sedih ibunya meninggal. Kasihan Mbak Ayu, dia yang paling menderita selama ini. Bisikan para pelayat terdengar samar-samar, tetapi Bima sepertinya tidak peduli sama sekali. Justru, ekspresinya seolah sedang menunggu sesuatu. Saat itulah terjadi. Bima tiba-tiba mencondongkan tubuhnya ke arah Ayu dan berbisik di telinganya. "Ayu, kita sudahi saja semua ini." Ayu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Bima. Dari wajah pria yang telah menjadi suaminya selama 8 tahun itu, ia tidak dapat menemukan ketulusan ataupun rasa bersalah. Sebaliknya, sorot mata yang penuh perhitungan melintas sekilas. "Maksud Mas apa?" Suara Ayu terdengar luar biasa tenang, seolah-olah ia sudah menduga pertanyaan itu dan sama sekali tidak terkejut. "Cerai. Kamu pasti sudah lelah, kan? 8 tahun ini kamu sudah sangat menderita. Sekarang, mari kita hidup masing-masing dengan nyaman." Mendengar ucapan Bima, para pelayat yang duduk di sekitarnya mulai menoleh. Awalnya, mereka saling pandang, mengira salah dengar. Astaga, apa yang baru saja dia katakan? Bicara soal cerai di rumah duka? Manusia macam apa dia itu? Bisik-bisik itu mulai terdengar semakin keras. Namun, Bima tidak memedulikannya. Ia justru meninggikan suaranya. "Toh, ibu juga sudah meninggal. Tidak ada lagi alasan bagi kita untuk terikat, kan? Kamu juga pasti ingin hidup bebas." Tetapi, Ayu tersenyum. Senyum yang sangat tenang dan damai. Sudut bibirnya sedikit terangkat, menyebarkan aura ketenangan di seluruh wajahnya. Kemudian, ia perlahan bangkit dari tempat duduknya dan mulai menggoyangkan bahunya dengan ringan. Seolah-olah ia menari mengikuti irama musik indah yang hanya terdengar di dalam hatinya. "Baiklah," kata Ayu. Suaranya mengandung ketenangan mendalam yang belum pernah terdengar selama 8 tahun terakhir. "Saya juga sudah sangat ingin hidup bebas." Para pelayat menjadi sangat gempar. Apa orang itu sudah gila? Apa yang dia lakukan di rumah duka? Apa Mbak Ayu sudah kehilangan akal sehatnya? Namun, sahabat Ayu yang duduk di sebelahnya, Dewi, berpikir lain. Akhirnya dimulai juga. Dewi tahu betul betapa telitinya Ayu mempersiapkan segalanya selama 3 bulan terakhir. Bima menunjukkan ekspresi bingung. Ia yakin Ayu akan menangis dan memohon, atau setidaknya terkejut. Reaksi seperti ini sama sekali tidak pernah ia bayangkan. "Kamu kenapa? Kenapa kamu terlihat begitu senang?" "Bukan apa-apa, hanya saja perasaan saya benar-benar bahagia." Ayu kembali duduk dan berkata. Sambil menatap Bima, ia menambahkan dengan suara pelan, "Mas Bima juga sebentar lagi akan merasa sangat bahagia. Atau mungkin, Mas akan sangat terkejut." Sangat-sangat terkejut. Wajah Bima seketika menegang. Ia merasakan aura yang menakutkan dan tidak menyenangkan dari nada bicara Ayu. Seolah-olah Ayu mengetahui sesuatu yang tidak ia ketahui. "Apa maksudmu? Apa yang kamu tahu?" "Mas akan segera tahu." Ayu menatap foto almarhumah ibu mertuanya dan berpikir dalam hati. "Ibu, terima kasih banyak.
Berkat ibu, sekarang aku akhirnya bisa benar-benar bebas. Senyum yang terukir di wajah Ayu saat itu adalah senyum kebebasan seutuhnya. Itu adalah tarian kebebasan yang sesungguhnya dari lubuk hatinya. Para pelayat masih terus berbisik, tetapi tidak ada seorang pun yang tahu betapa cermatnya Ayu telah mempersiapkan hari ini selama bertahun-tahun. Terlebih lagi Bima, ia sama sekali tidak bisa membayangkan rentetan peristiwa mengejutkan apa yang akan segera menimpanya. Seorang pelayat yang mengamati dari sudut ruangan berbisik kepada orang di sebelahnya. Kasihan menantu itu, 8 tahun dia menderita. Benar, ibu mertuanya kan sangat cerewet. Mbak Ayu menanggung semuanya sendirian. Namun, semua cerita ini dimulai 3 bulan yang lalu. Pada suatu pagi yang biasa, ketika Ayu memulai harinya dengan menyiapkan jamu untuk ibu mertuanya. Apa yang terjadi pada Ayu selama 3 bulan itu? Mengapa Ayu, yang biasanya begitu patuh dan sabar, tiba-tiba menjadi begitu percaya diri dan santai? Dan apa alasan Bima begitu yakin mengajukan cerai seolah-olah semua persiapannya sudah selesai? Tentu saja, ia juga punya rencananya sendiri. Semua jawaban dapat ditemukan mulai dari pagi yang biasa itu, 3 bulan yang lalu, ketika Ayu merawat ibu mertuanya seperti hari-hari lainnya. 3 bulan sebelumnya, pukul 6 pagi, Ayu sudah membuka matanya bahkan sebelum alarm berbunyi. Rutinitas yang berulang selama 8 tahun telah mendarah daging dalam tubuhnya. Ia diam-diam menyingkap selimut, bangkit, dan mengenakan sandalnya. Di sampingnya, Bima masih mendengkur, terlelap dalam tidurnya. Setelah mencuci muka, Ayu menuju dapur. Di atas kompor, jamu untuk ibu mertuanya sedang direbus di dalam panci. Jamu itu sudah direbus selama 3 jam. Bangun setiap pukul 3 pagi untuk menyalakan kompor, lalu bangun lagi pukul 6 untuk memberikan jamu yang sudah jadi kepada ibu mertuanya. Itulah awal hari Ayu. Huf, sebuah desahan kecil keluar dari mulutnya. 8 tahun terasa begitu panjang pada saat itu. Namun, ia segera menenangkan hatinya. Ia membawa jamu ke kamar ibu mertuanya. Ibu, sudah waktunya minum jamu. Aduh, apa aku harus minum yang pahit ini lagi? Keluh ibu mertuanya sambil berusaha bangun dari tempat tidur. Meskipun usianya sudah 78 tahun, suaranya masih terdengar jelas. Ini baik untuk kesehatan, Bu. Dokter bilang ibu harus meminumnya. Iya, aku tahu. Tapi Ayu, kemarin waktu minum jamunya terlambat 5 menit, tolong tepat waktu, ya. Ayu tidak berkata apa-apa, hanya menganggukkan kepalanya. Sambil melihat ibu mertuanya yang mengkritik keterlambatan 5 menit, ia berpikir dalam hati. Selama 8 tahun aku memberikannya tanpa pernah absen, dan sekarang dipermasalahkan karena terlambat 5 menit, namun, ia tidak menunjukkannya. Baru setelah ibu mertuanya selesai minum jamu, Ayu bisa mulai menyiapkan sarapan. Ia harus menyiapkan sarapan untuk Bima dan bubur khusus untuk ibu mertuanya. Ibu mertuanya selalu hanya makan bubur karena pencernaannya yang lemah. Pukul 7:30, Bima keluar ke dapur. Masih mengenakan piyama, ia menguap sambil membuka pintu kulkas. Sarapan apa? Aku siapkan sayur lodeh, telur dadar, dan beberapa macam lalapan. Sayur lodeh lagi? Kemarin kan juga sayur lodeh. Mendengar keluhan Bima, Ayu sejenak terdiam. Kemarin sop buntut. Ia tidak tahu apakah Bima tidak ingat atau hanya sekadar mengeluh. Kemarin sop buntut. Mas, oh, ya? Ya sudahlah, sayur lodeh ya sayur lodeh. Bima mengabaikannya dan duduk di meja makan. Melihat hidangan yang disiapkan Ayu, ia mengeluarkan ponselnya dan mulai membaca berita. Selama sarapan, tidak ada sepatah kata pun yang terucap. Mas Bima, hari ini pulang jam berapa? Entahlah. Mungkin ada acara makan-makan kantor. Sepertinya akan pulang larut, jadi makan malam sendiri saja. Baik, Mas. Baru setelah Bima berangkat kerja, Ayu bisa sejenak bernapas lega. Namun, tak lama kemudian terdengar suara ibu mertuanya memanggil. Ayu, Ayu. Iya, Bu? Ia bergegas lari ke kamar ibu mertuanya. Ibu mertuanya duduk di tempat tidur dengan ekspresi tidak puas. Bantalku terlalu tinggi. Ganti dengan yang lebih rendah. Baik, Bu. Akan segera saya ganti. Setelah mengganti bantal, kali ini ia mengeluh selimutnya terlalu berat. Setelah mengganti selimut, ia bilang kamarnya terlalu dingin. Setelah menaikkan suhu, ia bilang terlalu panas.
Ayu dengan sabar memenuhi semua permintaan ibu mertuanya. Itu adalah hal yang berulang setiap hari selama 8 tahun. Namun, hari ini ia merasa sangat lelah. Baru saat makan siang ia bisa beristirahat sejenak. Itu adalah waktu ibu mertuanya tidur siang. Ayu duduk di sofa ruang tamu sambil minum secangkir kopi. Tepat pada saat itu, telepon dari Bima berdering. "Halo, Ayu, ini aku. Sepertinya aku akan pulang sangat larut hari ini. Bisa jadi baru pulang besok pagi. Lalu, Mas mau tidur di mana?" "Aku akan tidur di rumah teman atau di mana. Jangan khawatir." Telepon ditutup. Ayu menatap ponselnya dengan perasaan aneh. Belakangan ini, Bima sering pulang larut seperti ini. Dulu, meskipun ada acara kantor, ia selalu pulang sebelum jam 12 malam. Tapi sekarang, seringkali ia tidak pulang sama sekali. Sekitar pukul 2 siang, sahabatnya, Dewi, datang berkunjung. Dewi adalah teman SMA Ayu dan bekerja sebagai agen asuransi. "Ya ampun, Ayu. Kenapa wajahmu muram sekali?" "Cuma sedikit lelah. Hidup seperti ini selama 8 tahun pasti tidak mudah. Bagaimana kabar ibu mertuamu?" "Begitulah, tidak banyak berubah." Dewi melihat sekeliling ruang tamu dan berkata, "Tapi Bima itu ngapain saja? Kenapa cuma kamu yang menderita? Mas Bima juga sibuk dengan pekerjaan kantornya." "Hei, tapi itu kan ibunya sendiri. Seharusnya dia sedikit membantu, kan?" Ayu tidak menjawab. Sebenarnya, apa yang dikatakan Dewi benar. Selama 8 tahun, ia merawat ibu mertuanya hampir sendirian. Bima, selain sesekali mengantar ke rumah sakit, tidak banyak membantu. "Dewi, boleh aku bertanya sesuatu yang aneh?" "Apa itu?" "Belakangan ini Bima sering pulang larut, bahkan kadang tidak pulang. Apa ini normal?" Ekspresi Dewi menjadi serius. "Wah, itu agak aneh. Apa jangan-jangan dia punya wanita lain?" "Tidak mungkin." Tetapi di satu sisi hatinya, kecurigaan sudah mulai tumbuh. Perubahan sikap Bima, ponsel yang sering diperiksa, lembur dan acara kantor yang semakin sering, semuanya mencurigakan. "Ayu, apa kamu benar-benar akan terus hidup seperti ini? Pengorbananmu selama 8 tahun ini sudah begitu banyak." Mendengar kata-kata Dewi, Ayu tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama. "Apa aku benar-benar harus terus hidup seperti ini? Sampai kapan aku harus merawat ibu mertua? Dan apakah Bima benar-benar orang yang bisa dipercaya?" Malam itu, Bima lagi-lagi tidak pulang. Ayu sendirian merebus jamu malam untuk ibu mertuanya sambil berpikir. Sepertinya sudah tiba waktunya untuk sebuah perubahan. Namun, saat itu ia sama sekali tidak menyangka bahwa beberapa bulan kemudian, hidupnya akan berubah total. 2 hari kemudian, Ayu sedang merebus jamu malam untuk ibu mertuanya seperti biasa. Bima kembali memberitahu akan pulang larut, dan ibu mertuanya sudah tidur lebih awal. Di rumah yang sunyi, hanya terdengar suara gemericik dari panci jamu. Tiba-tiba, terdengar suara pintu depan terbuka. Ia melirik jam, pukul 9 malam. Bima pulang lebih awal dari yang diperkirakan. "Oh, Mas sudah pulang?" kata Ayu sambil berjalan ke ruang tamu. Namun, Bima sedang menerima telepon. Melihat Ayu, ia memberi isyarat dengan tangannya agar diam. "Oke, aku mengerti. Aku akan urus sendiri." Setelah Bima selesai menelepon, ia berkata pada Ayu, "Tadi telepon urusan kantor. Proyek akhir-akhir ini sedang sibuk." "Oh, begitu. Mas pasti lelah." Ayu hanya menganggapnya biasa saja. Namun, ada sesuatu yang aneh. Nada suara Bima berbeda dari saat ia berbicara dengan rekan kerjanya. Terdengar lebih lembut dan akrab. Saat itu, telepon berdering lagi. Bima memeriksa ponselnya dan berkata dengan tergesa-gesa, "Maaf, aku harus angkat telepon lagi." Kali ini ia masuk ke kamar sambil menerima telepon. Namun, pintunya tidak tertutup rapat, sehingga suaranya terdengar keluar. "Halo, ini aku. Maaf ya, agak telat." Langkah Ayu terhenti. Suara itu jelas bukan suara saat berbicara dengan rekan kerja. Nada suaranya jauh lebih mesra dan intim. "Besok?" "Sepertinya besok agak sulit, ada urusan di rumah." Ayu kembali ke dapur, tetapi telinganya terus waspada. Saat itu, secara naluriah ia mengeluarkan ponselnya dan menyalakan perekam suara. Ia sendiri tidak tahu mengapa melakukan itu,
tetapi perasaannya mengatakan ada yang tidak beres. Suara Bima terus terdengar. Baiklah, kalau begitu kita bertemu lusa. Dan, ya, aku juga kangen kamu. Tangan Ayu gemetar. Ia tidak percaya suaminya mengatakan aku juga kangen kamu kepada orang lain. Telepon selesai, dan Bima keluar ke ruang tamu. Urusan kantor lagi. Akhir-akhir ini benar-benar sibuk sekali. Iya mas. Ayu menjawab seolah tidak terjadi apa-apa, tetapi hatinya kacau balau. Itu jelas bukan urusan kantor, mengapa ia berbohong? Malam berikutnya, terjadi sesuatu yang lebih mengejutkan. Kakak perempuan Bima, Rina, tiba-tiba datang berkunjung. Rina biasanya jarang datang meskipun ibunya sakit, tetapi entah kenapa hari itu ia datang. Bagaimana keadaan ibu? Syukurlah, akhir-akhir ini kondisinya cukup stabil. Setelah minum jamu, kondisinya membaik. Oh, syukurlah kalau begitu. Rina mampir sebentar ke kamar ibu mertuanya, lalu keluar dan mulai berbicara dengan Bima di ruang tamu. Ayu sedang menyiapkan teh di dapur. Bima, menurutmu bagaimana kondisi ibu? Entahlah. Apa kata dokter? Rina dan Bima mulai berbicara dengan suara pelan. Ayu tanpa sengaja mendengarkan, dan ia mendengar percakapan yang aneh. Toh usianya sudah lanjut, kita tidak tahu kapan akan terjadi sesuatu. Benar. Makanya kita harus mempersiapkannya dari sekarang, kan? Tangan Ayu yang sedang menyeduh teh berhenti. Persiapan apa yang mereka maksud? Secara hukum, Ayu tidak punya hak waris, kan? Dia kan cuma menantu. Tentu saja. Secara hukum, kita yang akan mewarisinya. Jantung Ayu serasa mencelos. Itu berarti jika ibu mertuanya meninggal, ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Meskipun ia telah merawatnya selama 8 tahun. Ia kembali mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam. Tangannya gemetar, tetapi ia menahannya. Tapi sepertinya tidak perlu memberitahu Ayu, kan? Nanti dia malah sakit hati kalau tahu lebih awal. Benar. Biarkan saja dia tahu setelah ibu meninggal nanti. Lagi pula, ada asuransi juga, kan? Siapa ahli warisnya? Tentu saja aku. Aku kan anak laki-lakinya. Baguslah. Berarti Ayu benar-benar tidak akan dapat apa-apa, ya? Bisa dibilang begitu. Aku akui dia sudah bekerja keras selama 8 tahun, tapi hukum tetaplah hukum. Ayu terus merekam sambil berpura-pura menyiapkan teh. Percakapan Bima dan Rina berlanjut. Tapi bagaimana reaksi Ayu kalau dia tahu nanti? Mau bagaimana lagi? Dia pasti akan menerimanya. Sifatnya kan penurut, selama 8 tahun dia tidak pernah mengeluh. Iya. Dari sisi itu dia memang menantu yang baik. Dia merawat ibu sendirian. Tapi ibu juga sudah tua, kita tidak tahu sampai kapan perawatan ini dibutuhkan, kata Rina dengan nada penuh arti. Itulah. Sejujurnya, aku tidak tahu sampai kapan ibu akan terus seperti ini. Kak, jangan bicara begitu. Bukan begitu. Coba pikirkan secara realistis. Ibu menderita, Ayu juga menderita. Ini situasi yang tidak baik untuk semua orang. Ayu tidak tahan lagi mendengarnya.
Ia membawa cangkir teh dan berjalan ke ruang tamu. Tehnya sudah siap. Oh, terima kasih, kata Rina sambil menerimanya. Namun, ekspresinya canggung. Ia khawatir Ayu mendengar percakapan mereka. Ayu, kamu benar-benar bekerja keras merawat ibu. Tidak apa-apa, Kak, ini sudah kewajiban saya. Tetap saja, 8 tahun itu waktu yang sangat lama. Entah sampai kapan harus seperti ini. Ucapan Rina seolah mengandung makna lain. Ayu hanya tersenyum. Setelah Rina pulang, Ayu mendengarkan kembali rekaman itu. Terdengar jelas. Pembicaraan tentang warisan yang sama sekali tidak melibatkannya, tentang uang asuransi, dan bahkan kata-kata yang seolah menantikan kematian ibu mertuanya. Selama 8 tahun ini, aku dianggap apa? Untuk pertama kalinya, Ayu merasakan kemarahan. Namun, pada saat yang sama, ia menjadi lebih tenang. Akhirnya ia mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Bima dan Rina hanya menganggapnya sebagai perawat gratis. Malam itu, Ayu tidak bisa tidur. Ia mendengarkan rekaman itu berulang kali sambil berpikir. Ia tidak bisa membiarkan dirinya diperlakukan seperti ini. Pengorbanannya selama 8 tahun tidak boleh sia-sia. Namun, saat itu ia sama sekali tidak tahu keputusan mengejutkan apa yang sedang disiapkan oleh ibu mertuanya, dan bahwa Bima menyimpan rahasia yang jauh lebih besar. Seminggu kemudian, kehidupan sehari-hari Ayu tampak normal di permukaan, tetapi di dalam hatinya terjadi banyak perubahan. Sejak merekam percakapan Bima dan Rina, Ayu mulai melihat segalanya dengan cara yang berbeda. Terutama, ia mulai mengamati perilaku Bima dengan lebih saksama. Hari itu, seperti biasa, saat ia bangun subuh untuk merebus jamu ibu mertuanya, terdengar suara Bima sedang menelepon di ruang tamu. Dengan siapa ia menelepon pukul 5 pagi, Ayu diam-diam mengintip dari celah pintu dapur. Bima duduk di sofa, berbicara dengan suara pelan. Halo, ini aku. Maaf menelepon sepagi ini, suara mesra itu lagi. Ayu segera mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam. Aku sangat kecewa kita tidak bisa bertemu kemarin. Apa hari ini ada waktu? Jantung Ayu berdebar kencang. Ia yakin Bima sedang berbicara dengan wanita lain. Situasi di rumah agak rumit. Oh ya, bagaimana dengan urusan asuransi itu? Kapan kira-kira bisa diproses? Asuransi? Ayu semakin menajamkan pendengarannya. Ya, sepertinya akan segera beres, jadi jangan khawatir. Tolong bersabar sedikit lagi. Telepon ditutup, dan Bima menghela napas. Kemudian ia bergumam pada dirinya sendiri, tinggal sedikit lagi. Apa yang tinggal sedikit lagi? Ayu merinding. Sore itu, ibu mertuanya tiba-tiba mengeluh tidak enak badan. Ia merasa lebih sulit bernapas dari biasanya dan batuknya semakin parah. Ibu, apa kita perlu ke rumah sakit? Tidak usah. Tidak apa-apa. Nanti juga sembuh kalau minum obat lagi. Namun, menjelang malam, kondisinya semakin memburuk. Ia demam dan berkeringat dingin. Ayu menghubungi Bima. Mas Bima, kondisi ibu tidak baik. Sepertinya kita harus membawanya ke rumah sakit. Aku sedang rapat penting di kantor. Kondisinya terlihat sangat serius. Cepat pulang, Mas. 1 jam kemudian, Bima baru tiba di rumah. Melihat ibu mertuanya, ekspresinya menegang. Ibu, tidak apa-apa? Bima. Napasku sesak sekali. Kita harus ke rumah sakit. Di dalam mobil menuju unit gawat darurat, Ayu diam-diam mengamati Bima. Wajahnya memang menunjukkan kekhawatiran, tetapi sepertinya ada emosi lain yang tercampur. Seolah-olah ia sedang menunggu sesuatu. Setelah tiba di rumah sakit dan mendapatkan penanganan darurat, kondisi ibu mertuanya sedikit stabil. Seorang dokter keluar dan menjelaskan. Ini gejala awal radang paru-paru. Karena usianya sudah lanjut, harus berhati-hati. Sebaiknya dirawat inap beberapa hari. Baik, dok, jawab Ayu, tetapi Bima mengajukan pertanyaan lain. Dokter, apakah kondisinya berbahaya? Saat ini tidak, tetapi karena usianya, daya tahan tubuhnya lemah, jadi harus diawasi dengan ketat. Setelah dokter pergi, Bima tiba-tiba menerima telepon. Halo? Saya sedang di rumah sakit. Ibu saya tiba-tiba sakit. Suara itu lagi. Ayu mengeluarkan ponselnya dan merekam. Iya, katanya radang paru-paru. Dokter menyarankan dirawat inap beberapa hari. Iya, aku juga khawatir soal itu. Tetapi kata-kata berikutnya sangat mengejutkan.
Kalau seandainya benar-benar terjadi sesuatu, uang asuransinya keluar, kan? Kira-kira kapan keluarnya? Ayu berpura-pura tidak mendengar sambil terus merekam. Oke, aku mengerti. Kalau begitu kita lihat saja perkembangannya, lalu bagaimana dengan jadwal kita? Apa kita bisa bertemu besok? Di saat ibu mertuanya dalam kondisi kritis, ia malah membuat janji bertemu dengan wanita lain. Ayu melihat Bima dengan pandangan yang benar-benar baru. 2 hari kemudian, ibu mertuanya untungnya pulih dan diizinkan pulang. Namun, tubuhnya sangat lemah. Setelah kembali ke rumah, ia harus terus berbaring. Malam itu, saat Ayu membawakan makan malam untuk ibu mertuanya, tiba-tiba ia berkata, "Ayu, apa aku terlalu keras padamu?" Ayu terkejut. Ibu mertuanya belum pernah mengatakan hal seperti ini. "Apa maksud ibu? Selama 8 tahun ini kamu sudah sangat menderita. Kamu mengorbankan hidupmu demi aku." Suara ibu mertuanya terdengar penuh penyesalan. "Tidak apa-apa, Bu. Kita kan keluarga. Ini sudah kewajiban saya." "Keluarga?" "Benar. Kamu benar-benar keluarga. Bahkan lebih terasa seperti keluarga daripada Bima." Saat itu, ibu mertuanya bergumam seperti pada dirinya sendiri dengan suara pelan. "Apa aku salah berpikir? Sepertinya Bima hanya memikirkan uang." Ayu tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ibu mertuanya berpikir seperti itu tentang Bima. "Ibu, bukan apa-apa. Bukan apa-apa, aku hanya bicara sendiri." Namun, Ayu merasakan adanya perubahan dalam hati ibu mertuanya. Sepertinya ibu mertuanya, yang sempat merasakan dekat dengan kematian di rumah sakit, menyadari sesuatu. Malam itu, Bima lagi-lagi menerima telepon. Kali ini ia masuk ke kamar mandi, tetapi Ayu masih bisa mendengarnya dari luar pintu. "Iya, kondisi ibu sudah membaik. Kita lihat beberapa hari lagi." "Iya." "Uang asuransinya sudah masuk, kan? Kamu yakin?" Ayu merinding. Kini ia yakin Bima sedang menghitung uang asuransi sambil menantikan kematian ibunya. "Iya, ahli warisnya atas namaku, jadi tidak ada masalah." Ayu tidak tahu apa-apa. Ayu mengepalkan tangannya. Bukan kemarahan panas, melainkan kemarahan dingin yang membara. "Lalu bagaimana dengan rencana kita ke depan? Kalau ibu sudah meninggal, kita bisa langsung menikah, kan?" "Menikah?" Ayu hampir pingsan. Bima sedang menunggu kematian ibunya sambil merencanakan pernikahan dengan wanita lain. Malam itu, sambil berjaga di kamar ibu mertuanya, Ayu merangkai semua kepingan teka-teki. Pengkhianatan Bima, rencana uang asuransi, konspirasi warisan, semuanya saling terhubung. Tetapi gumaman terakhir ibu mertuanya terus terngiang di kepalanya. Sepertinya Bima hanya memikirkan uang. Mungkinkah ibu mertuanya sedang mempersiapkan sesuatu? Pukul 5 pagi, ibu mertuanya membuka matanya sejenak. "Ayu, kamu di situ?" "Iya, Bu, saya di sini." Terima kasih banyak." Suara ibu mertuanya mengandung ketulusan yang baru pertama kali ia dengar dalam 8 tahun. Pada saat itu, Ayu merasakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Namun, tidak ada yang menyangka betapa mengejutkannya perubahan itu, dan betapa besar dampaknya bagi Bima. 3 hari setelah ibu mertuanya pulang dari rumah sakit, seorang tamu tak terduga datang pada suatu sore yang biasa. Seorang pria parubaya berjas menekan bel pintu dan memperkenalkan diri. "Selamat sore, saya Pak Tirtayasa dari kantor hukum Tirtayasa, rekan. Apakah benar ini kediaman Ibu Ayu Lestari?" Ayu terkejut. Mengapa seorang pengacara mencarinya? "Iya, saya Ayu." "Ada perlu apa ya, Pak?" "Saya datang atas permintaan dari Ibu Ratna." "Bisakah kita bicara sebentar, Ibu Ratna?" "Permintaan apa yang ibu mertuanya berikan kepada pengacara?" Ayu mempersilakan pengacara itu masuk ke ruang tamu. "Ibu sedang tidur, apa perlu saya bangunkan?" "Tidak perlu. Sebenarnya saya sudah bertemu dengan ibu di rumah sakit. Hari ini saya datang untuk berbicara dengan Ibu Ayu." Pak Tirtayasa mengeluarkan sebuah amplop dari tas kerjanya. "Ibu Ratna meminta saya untuk menyampaikan ini." Ayu membuka amplop itu dan menemukan surat yang ditulis tangan oleh ibu mertuanya. "Ayu, terima kasih banyak. Atas 8 tahun ini, aku menganggapmu sebagai putriku sendiri. Kuharap kau mengerti perasaanku melalui hal ini." Dengarkan baik-baik apa yang dikatakan Pak Pengacara. Air mata Ayu menetes saat membaca surat itu. Ternyata ibu mertuanya memiliki perasaan seperti ini.
Dengan selembar surat itu, Ayu merasa kepedihan selama 8 tahun perlahan-lahan sirna. Itu adalah saat pertama dan terakhir ia dipanggil Putri. Ibu Ratna telah membuat surat wasiat, kata Pak Tirtayasa dengan hati-hati. Surat wasiat? Benar. Dan beliau juga merekamnya dalam bentuk video. Ini adalah pesan yang beliau sampaikan secara langsung. Pengacara itu mengeluarkan tablet dan memutar video. Di layar, muncul wajah ibu mertuanya. Meskipun terbaring di ranjang rumah sakit, suaranya terdengar jelas. Saya, Ratna Puspita. Dalam keadaan sadar sepenuhnya, saya membuat wasiat ini. Harta saya akan dibagikan sebagai berikut. Ayu menahan napas dan mendengarkan. Pertama, rumah ini dan 80% dari seluruh rekening tabungan saya wariskan kepada menantu saya, Ayu Lestari. Ayu telah merawat saya seperti ibu kandungnya sendiri selama 8 tahun, dia lebih terasa seperti keluarga sejati daripada Bima. Ayu tidak percaya. 80% dari rumah dan tabungan? Kedua, sisa 20% saya berikan kepada anak saya, Bima. Ini pun sudah mempertimbangkan bagian waris yang sah untuknya. Ketiga, jika setelah saya meninggal Bima menentang wasiat ini, saya sudah menyiapkan surat adopsi untuk Ayu. Secara hukum, Ayu akan memiliki kedudukan yang sama dengan putri kandung saya. Ayu terduduk lemas di sofa. Ibu mertuanya telah mempersiapkan semua ini. Apakah ini benar-benar sah, Pak? Benar, Bu. Semua prosedur hukum telah kami selesaikan. Ibu Ratna juga telah menjalani pemeriksaan kejiwaan oleh psikiater di rumah sakit. Surat wasiat ini sepenuhnya sah. Video terus berlanjut. Ayu, maafkan aku selama 8 tahun ini. Dulu aku berpikir sudah sewajarnya kau merawatku, tapi ternyata tidak. Kau adalah orang yang luar biasa. Bima akhir-akhir ini aneh. Dia terus-menerus bicara soal uang asuransi, seolah-olah menghitung kapan aku akan mati. Ayu terkejut. Ibu mertuanya mengetahui sifat asli Bima. Dan beberapa hari yang lalu, aku tidak sengaja mendengar Bima menelepon wanita lain. Aku tidak bodoh. Aku tahu semuanya. Karena itulah aku membuat keputusan ini. Di dalam video, ibu mertuanya menatap lurus ke kamera dan berkata, Ayu, sekarang hiduplah dengan bangga. Giliranmu untuk bahagia setelah pengorbanan 8 tahun, dan untuk Bima, tunjukkan padanya dengan jelas bagaimana ia telah memperlakukanku selama ini. Setelah video selesai, pengacara itu berkata, surat wasiat asli kami simpan di kantor kami, dan video ini juga memiliki kekuatan hukum. Begitu Ibu Ratna meninggal, proses warisan bisa segera dimulai, tapi Mas Bima belum tahu, kan? Benar. Ibu Ratna meminta agar belum diberitahukan. Beliau berkata agar diungkapkan pada waktu yang tepat. Setelah pengacara pulang, Ayu duduk termenung untuk waktu yang lama. Ia tidak percaya bahwa ibu mertuanya mengetahui segalanya dan telah mempersiapkan semua ini untuknya. Saat itu, terdengar suara pintu depan terbuka. Bima pulang kerja, tadi ada tamu? Ada kartu nama jatuh di depan pintu. Oh, tadi hanya konsultan asuransi yang datang, bohong Ayu. Ia merasa ini belum saatnya untuk memberitahu. Asuransi?
Asuransi kita sudah cukup, kenapa harus tambah lagi? Jangan sembarangan ikut asuransi seperti itu, kata Bima. Ayu tersenyum pahit. Melihat Bima yang begitu sensitif setiap kali mendengar kata asuransi, ia yakin perkataan ibu mertuanya benar. Setelah makan malam, Bima lagi-lagi menerima telepon. Kali ini ia pergi ke beranda untuk menerimanya, tetapi Ayu sudah menyiapkan perekam dan mengikutinya. Iya, kondisi ibu sedikit membaik, tapi dokter bilang tidak tahu berapa lama lagi bisa bertahan. Kemarahan Ayu memuncak. Ibu mertuanya sedang dalam masa pemulihan, tetapi Bima mengatakan hal seperti itu. Uang asuransinya pasti cair, kan? Iya, Ayu tidak tahu apa-apa. Warisan juga begitu. Ayu tersenyum dalam hati. Ia tahu betapa besarnya kesalahpahaman Bima. Kita harus mulai mempersiapkan pernikahan kita. Begitu ibu meninggal, aku akan langsung menceraikannya dan menikah denganmu. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakang. Jadi begitu rencanamu selama ini? Bima terkejut dan berbalik. Ibu mertuanya duduk di kursi roda di depan pintu beranda. Entah sejak kapan beliau mendengarkan, tetapi ekspresinya sangat dingin. Ibu, sehat kapan? Aku mendengar semuanya dari awal. Menghitung uang asuransiku, mempersiapkan pernikahan dengan wanita lain. Hebat sekali kau ini. Wajah Bima memucat. Ibu, ini salah paham, bukan begitu. Salah paham? Selama 8 tahun Ayu merawatku sendirian, apa yang kau lakukan? Dan sekarang kau menantikan kematianku. Suara ibu mertuanya penuh dengan kekecewaan yang mendalam. Bima, aku malu kau adalah anakku. Malam itu, suasana di rumah terasa dingin. Bima mencoba membela diri, tetapi ibu mertuanya sama sekali tidak mau menanggapinya. Hati Ayu terasa lebih ringan. Sekarang ibu mertuanya sudah tahu segalanya. Namun, Bima belum tahu apa kejutan yang sebenarnya. Bahwa uang asuransi, warisan, semuanya akan berjalan berlawanan dengan rencananya, dan beberapa hari kemudian, sebuah bom yang lebih besar akan meledak. Sesuatu yang sama sekali tidak pernah dibayangkan oleh Bima sedang menantinya. 2 hari kemudian, Bima masih tidak tahan dengan tatapan dingin ibu mertuanya. Suasana rumah terasa membeku, tetapi Ayu justru merasa lebih tenang. Akhirnya kebenaran terungkap. Pagi itu, setelah Bima berangkat kerja, sahabatnya Dewi datang. Ayu menceritakan semua yang telah terjadi kepada Dewi. Apa? Serius? Ibu mertuamu meninggalkan wasiat seperti itu? Iya. Aku juga tidak percaya. Tapi yang lebih mengejutkan adalah ibu sudah tahu sifat asli Bima. Dewi mengangguk. Masuk akal. Orang yang hidup sampai usia 78 tahun pasti pandai membaca orang. Beliau pasti sudah melihat niat busuk Bima. Tapi Dewi, ada sesuatu yang membuatku khawatir. Apa itu? Bima terus-menerus bicara soal uang asuransi. Jangan-jangan ada masalah dengan asuransi itu. Ekspresi Dewi menjadi serius. Sebagai agen asuransi, Dewi berpengalaman dalam hal ini. Wah, itu harus kita periksa. Apa kamu bisa melihat dokumen asuransinya? Sepertinya ada di kamar ibu. Sebentar. Ayu mengambil dokumen asuransi dari kamar ibu mertuanya. Dewi memeriksanya dengan teliti, dan wajahnya menegang. Wah, ini aneh sekali. Apanya yang aneh? Penerima manfaatnya awalnya adalah ibu mertuamu sendiri, tapi tahun lalu diubah menjadi Bima. Tapi tanda tangan ini. Dewi melihat bagian tanda tangan dengan lebih saksama dan berkata, ini sepertinya bukan tanda tangan ibu mertuamu, goresannya sangat berbeda. Ayu merinding. Jangan-jangan. Bima memalsukan tanda tangan ibu? Kemungkinannya besar. Lihat jumlah uang pertanggungannya. 3 miliar rupiah. Dengan uang sebanyak ini, sangat mungkin dia nekat memalsukannya. Dewi mengeluarkan ponselnya dan berkata, ini harus segera kita laporkan ke perusahaan asuransi. Pemalsuan tanda tangan adalah penipuan yang jelas. Apa tidak apa-apa? Tentu saja. Kamu sebagai menantu bisa melaporkannya atas nama ibu mertuamu. Dan jika benar dipalsukan, pembayaran asuransi akan dihentikan. Ayu mengambil keputusan. Ia tidak bisa lagi membiarkan siasat Bima berlanjut. Kalau begitu, ayo kita laporkan sekarang juga. Dewi menelepon perusahaan asuransi. Halo. Apakah ini asuransi jiwa sejahtera? Saya ingin melaporkan sesuatu terkait polis asuransi. 1 jam kemudian,
seorang petugas asuransi datang ke rumah. Mereka memeriksa dokumen dan membawa dokumen asli untuk dianalisis tulisan tangannya. Pihak asuransi memberitahu bahwa ada indikasi pemalsuan pada tanda tangan perubahan penerima manfaat, sehingga pembayaran akan segera ditangguhkan dan mereka akan mempertimbangkan untuk melaporkannya ke polisi. Kami akan menghubungi Anda setelah hasil penyelidikan keluar. Jika pemalsuan terkonfirmasi, kontrak tersebut akan batal dan pembayaran asuransi akan dihentikan. Setelah petugas asuransi pulang, Ayu menceritakan semuanya kepada ibu mertuanya. Ibu, sepertinya Mas Bima memalsukan tanda tangan ibu untuk mengubah penerima manfaat asuransi. Wajah ibu mertuanya mengeras. Anak itu benar-benar melakukan hal sejauh itu? Memalsukan tanda tanganku? Pihak asuransi sedang menyelidikinya. Ayu, kamu sudah melakukan hal yang benar. Perbuatan seperti pencuri itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sekitar pukul 3 sore, Bima tiba-tiba pulang. Jauh lebih awal dari biasanya. Ekspresinya tampak tidak biasa. Ayu, apa ada sesuatu dengan perusahaan asuransi? Ayu menjawab dengan tenang. Maksud Mas apa? Tadi ada telepon dari asuransi, katanya ada masalah dengan polis asuransi. Apa kamu melaporkan sesuatu? Oh, soal itu? Tanda tangan ibu terlihat aneh, jadi saya minta untuk diperiksa. Wajah Bima memucat. Tanda tangan aneh? Apanya yang aneh? Tanda tangan di dokumen perubahan penerima manfaat sepertinya berbeda dengan tanda tangan ibu biasanya. Saya hanya ingin memastikan, siapa tahu ibu tidak sengaja salah tanda tangan. Bima bergegas menuju kamar ibu mertuanya. Ibu, apa ibu ingat menandatangani dokumen asuransi tahun lalu? Ibu mertuanya menjawab dengan suara dingin, aku tidak pernah menandatangani dokumen seperti itu. Tidak mungkin. Ibu pasti menandatanganinya. Aku tidak pernah menyuruhmu mengubah penerima manfaat menjadi namamu, dan aku tidak pernah melihat dokumen itu. Tapi kenapa ada tanda tanganku di sana? Bima tidak bisa berkata-kata, ia tidak bisa lagi berkelit. Saat itu, ponsel Bima berdering. Telepon dari perusahaan asuransi. Halo? Suara dari telepon terdengar sampai ke ruang tamu. Selamat sore, ini dari asuransi Jiwa Sejahtera. Hasil investigasi menunjukkan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan, sehingga kami menangguhkan pembayaran polis tersebut. Kami juga sedang mempertimbangkan untuk melaporkannya ke polisi, jadi mohon Bapak datang ke kantor kami. Telepon ditutup, dan Bima terduduk lemas. Apa-apaan ini? Kenapa bisa jadi seperti ini? Ayu berkata dengan tenang, Mas benar memalsukan tanda tangan ibu, kan? Aku hanya tergoda dengan uang 3 miliar itu dan menipu ibu, kan? Ibu mertuanya keluar ke ruang tamu dengan kursi rodanya. Bima, aku benar-benar kecewa. Aku masih hidup, dan kau sudah mencoba mencuri uang asuransiku. Ibu, ini salah paham. Aku hanya... Bukan salah paham. Pemalsuan tanda tanganmu sudah terbukti. Saat itu, telepon berdering lagi. Kali ini Bima tidak mau mengangkatnya, tetapi telepon terus berbunyi. Angkat saja, kata Ayu. Halo? Dari seberang telepon terdengar suara wanita. Mas Bima, ini aku. Ada apa? Katanya ada telepon dari asuransi. Ayu dan ibu mertuanya sama-sama mendengar suara itu. Bima panik dan mencoba mematikan telepon, tetapi sudah terlambat. Mas Bima, bagaimana dengan janji kita? Katanya kita akan menikah setelah uang asuransinya cair. Wajah ibu mertuanya semakin dingin. Bima, siapa wanita itu? Ibu, itu. Demi 3 miliar, kau memalsukan tanda tanganku dan berselingkuh dengan wanita lain. Apa benar anakku seperti ini? Bima benar-benar terpojok. Rencana uang asuransinya terbongkar, perselingkuhannya terungkap. Ditambah lagi, ia baru tahu bahwa ibu mertuanya telah mewariskan seluruh hartanya kepada Ayu. Ibu, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Kesempatan? Selama 8 tahun Ayu merawatku sendirian, apa yang kau lakukan? Dan sekarang kau mencoba mencuri uang asuransiku. Ayu hanya mengamati dengan tenang. Semuanya berjalan sesuai rencana. Tapi, ini belum berakhir. Masih ada kejutan yang lebih besar menanti. Malam itu, Bima hampir tidak bisa tidur. Semua rencananya berantakan. Namun, ia belum tahu bahwa peristiwa yang benar-benar mengejutkan akan segera terjadi. Keesokan paginya,
Suasana di rumah bahkan lebih dingin dari hari sebelumnya. Bima, yang hampir tidak tidur semalaman, memiliki lingkaran hitam di bawah matanya. Ibu mertuanya sama sekali menghindari bertatap muka dengannya, dan Ayu menjalani harinya dengan tenang seperti biasa. Saat sarapan, Bima mencoba membuka pembicaraan dengan hati-hati. Ibu, soal kemarin itu benar-benar salah paham. Jangan bilang salah paham lagi. Memalsukan tanda tanganku itu salah paham? Berselingkuh dengan wanita lain juga salah paham? Suara ibu mertuanya sedingin es. Dan Bima, aku sudah membuat semua keputusan. Tidak ada yang bisa diubah lagi. Bima hendak bertanya apa maksudnya, tetapi ibu mertuanya bangkit dan masuk ke kamarnya. Sekitar pukul 10 pagi, saat Ayu mengantarkan jamu ke kamar ibu mertuanya, beliau berkata dengan pelan, "Ayu, telepon Pak pengacara, suruh beliau datang besok." "Besok, Bu? Ada cara apa?" Sudah saatnya memberitahu Bima tentang surat wasiat. Tidak ada alasan untuk menyembunyikannya lagi. Ayu mengangguk. Keputusan ibu mertuanya tampak sangat tegas. "Dan Ayu, rekaman-rekaman yang kau simpan, masih ada kan?" "Iya, Bu. Semua sudah saya simpan di tempat yang aman." "Bagus. Besok itu juga akan kita perlukan." Sekitar waktu makan siang, seorang wanita asing muncul di depan rumah. Seorang wanita berusia awal 30-an tampak mondar-mandir di sekitar rumah. Ayu mengamatinya dari beranda. Wanita itu ragu-ragu untuk waktu yang lama, bahkan sempat sampai di depan pintu, tetapi tidak menekan bel dan kembali lagi. Namun, ia tidak pergi jauh, melainkan duduk di kafe terdekat sambil terus mengamati rumah. Apa wanita itu yang berbicara dengan Bima di telepon? Ayu secara naluriah merasa bahwa wanita itu kemungkinan besar adalah selingkuhan Bima. Sekitar pukul 2 siang, Bima tiba-tiba pulang. Sepertinya ia pulang lebih awal dari kantor. "Ayu, aku ada urusan mendesak, harus keluar sebentar." "Mau kemana, Mas?" "Urusan kantor. Harus ke perusahaan asuransi juga." Melihat Bima pergi dengan tergesa-gesa, Ayu pergi ke beranda dan mengintip. Benar saja, Bima menuju kafe itu. Ayu segera mengambil ponselnya dan mengikutinya dari belakang. Dari balik jendela kafe, terlihat Bima dan wanita itu duduk berhadapan dan berbicara. Bersembunyi di balik bayangan bangunan kafe, Ayu merekam pertemuan mereka dengan kamera ponselnya. Dan ia mencoba mendekat sedekat mungkin untuk mendengar percakapan mereka. "Citra, maaf. Situasinya jadi sedikit rumit," terdengar suara Bima. Nama wanita itu sepertinya Citra. "Mas Bima, ada apa? Bagaimana dengan uang asuransinya?" "Itu. Perusahaan asuransi menuduh ada pemalsuan tanda tangan, jadi pembayarannya ditangguhkan." "Pemalsuan tanda tangan? Jangan-jangan ketahuan?" Ayu merinding. Citra juga mengetahui rencana uang asuransi Bima. "Dan ibu sudah tahu semuanya. Hubungan kita juga sudah ketahuan. Lalu bagaimana sekarang? Rencana pernikahan kita? Sepertinya kita harus menunggu sampai ibu meninggal. Setidaknya aku masih bisa dapat warisan." "Mas Bima, tapi ada yang ingin aku sampaikan." Suara Citra tiba-tiba menjadi serius. "Apa? Aku hamil." Bima hampir menyemburkan kopi yang sedang diminumnya. "Apa?
Hamil? Iya. Sudah 2 bulan. Aku sudah periksa ke dokter. Ayu terkejut dan terus merekam. Kalau begitu, kita harus lebih cepat menikah, kan? Benar. Makanya aku tidak bisa menunggu lagi. Kita tidak tahu kapan ibumu akan meninggal, sementara bayi ini terus tumbuh. Bima memegangi kepalanya. Bagaimana ini? Apa aku harus bilang pada Ayu untuk cerai? Tentu saja, aku juga ingin hidup dengan tenang sekarang. Tapi sekarang kondisi ibu sedang begini, masalah asuransi juga. Mas Bima, jangan-jangan selama ini Mas hanya mempermainkanku? Suara Citra terdengar kecewa. Bukan begitu. Hanya saja situasinya rumit. Bukan rumit, tapi alasan. Kalau Mas Bima benar-benar ingin menikahiku, ceraikan dia sekarang juga. Citra. Atau aku akan membesarkan anak ini sendirian. Dan aku akan menceritakan semuanya pada ibumu. Wajah Bima memucat. Jangan. Tolong jangan. Kalau ibu tahu, bisa gawat. Lalu mau bagaimana? Baiklah. Besok. Besok aku akan bicara soal cerai dengan Ayu. Benarkah? Iya. Aku tidak bisa menundanya lagi. Saat mereka bersiap untuk pergi, Ayu segera meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan pulang, pikirannya kacau. Selingkuhan Bima bahkan sudah hamil, dan besok Bima akan mengajaknya bercerai. Namun, Ayu sama sekali tidak panik. Justru hatinya tenang, karena semua persiapannya sudah selesai. Ia kembali ke rumah dan menceritakan semuanya kepada ibu mertuanya. Ibu, selingkuhan Mas Bima ternyata hamil. Dan besok dia akan meminta cerai pada saya. Ekspresi ibu mertuanya semakin mengeras. Anak itu benar-benar keterlaluan. Saya juga sudah punya rekamannya. Wanita bernama Citra itu juga tahu semua tentang rencana uang asuransi. Bagus, Ayu. Besok saat Pak pengacara datang, perdengarkan rekaman itu juga. Malam itu, saat Bima pulang, ekspresinya sangat serius. Ia hampir tidak makan malam, dan terus menatap ponselnya. Larut malam, terdengar suara Bima menelepon Citra. Iya, besok akan kulakukan. Tidak bisa ditunda lagi. Iya. Oke. Aku sayang kamu. Ayu tersenyum pahit mendengar kata-kata itu. Kata-kata yang tidak pernah ia dengar selama 8 tahun, begitu mudah diucapkan untuk wanita lain. Tapi besok, semuanya akan berakhir. Bima akan tahu betapa besarnya kesalahpahaman yang ia miliki. Ayu sesekali merasakan tatapan seorang wanita asing. Seorang wanita muda yang sepertinya mengamatinya dari kafe dekat rumah. Sebuah kegelisahan yang familiar melintas. Dan sampai saat itu, tidak ada yang tahu bahwa Citra berencana untuk muncul di rumah duka dan mengungkapkan segalanya. Dan hari yang menentukan itu pun tiba. Ibu mertuanya meninggal dunia secara mendadak pada dini hari. Saat Ayu hendak mengantarkan jamu pagi, ia menemukan ibu mertuanya telah tertidur selamanya dengan wajah yang damai. Ibu, ibu. Mendengar panggilan Ayu, Bima berlari datang. Setelah memastikan kondisi ibunya, Bima hanya berdiri termenung sejenak. Ibu, sudah meninggal. Suara Bima terdengar lebih dari sekadar kesedihan, seolah-olah ada perasaan lain yang tercampur, seakan sesuatu yang telah lama ditunggunya akhirnya terjadi. Persiapan pemakaman tetap diurus oleh Ayu. Bima hanya berpura-pura membantu secara formalitas, tetapi sebenarnya ia sibuk menelepon seseorang. Iya, akhirnya selesai juga. Sekarang kita bisa menjalankan rencana kita. Itu adalah suara Bima yang berbicara dengan Citra. Ayu masih terus merekam semua percakapan itu. Pada hari kedua pemakaman, pukul 3 sore saat para pelayat paling ramai, Bima duduk di sebelah Ayu dan berbisik. Ayu, kita sudahi saja semua ini. Inilah saatnya. Tetapi kali ini, Ayu sudah mengetahui segalanya. Maksud Mas apa? Cerai. Kamu pasti lelah, kan? Sekarang mari kita hidup masing-masing dengan nyaman. Para pelayat mulai menoleh satu persatu. Ayu tersenyum tenang dan menggoyangkan bahunya dengan ringan. Baiklah. Saya juga sudah sangat ingin hidup bebas. Bima menunjukkan ekspresi bingung. Ia yakin Ayu akan menangis dan memohon, reaksi seperti ini sama sekali tidak ia duga. Mas Bima juga sebentar lagi akan merasa sangat bahagia. Atau mungkin, Mas akan sangat terkejut. Apa maksudmu? Tepat pada saat itu, dari belakang ruang duka, muncul Pak Tirtayasa, sang pengacara. Permisi.
Saya datang untuk melaksanakan wasiat almarhumah. Para pelayat mulai berbisik. Pengacara itu mengeluarkan tablet dan memutar video wasiat ibu mertuanya. Ketika wajah ibu mertuanya muncul di layar, seisi ruangan menjadi hening. Saya, Ratna Puspita. Harta saya akan dibagikan sebagai berikut. Rumah ini dan 80% dari seluruh tabungan saya wariskan kepada menantu saya, Ayu Lestari. Wajah Bima memucat. Apa-apaan ini? Ayu telah merawat saya seperti putri kandungnya sendiri selama 8 tahun, dia lebih terasa seperti keluarga sejati daripada Bima. Untuk Bima, saya hanya memberikan sisa 20%. Kapan ibu membuat wasiat seperti ini? Para pelayat mulai berbisik-bisik. Wah, menantunya yang dapat bagian terbesar. Wajar saja, dia yang merawat sendirian selama 8 tahun. Dan Bima, aku tahu sifat aslimu. Aku tahu kau mencoba mencuri uang asuransiku dengan memalsukan tanda tangan, dan juga berselingkuh dengan wanita lain. Ruang duka menjadi gempar. Bima mencoba bangkit, tetapi kakinya lemas dan ia terduduk kembali. Ayu bangkit dengan tenang dan berkata, Mas Bima, masih ada satu kejutan lagi. Ayu mengeluarkan ponselnya dan memutar rekaman suara. Percakapan Bima dan Rina yang merencanakan pembagian warisan terdengar jelas. Secara hukum, kita yang akan mewarisinya. Tidak perlu memberitahu Ayu. Para pelayat terperangah. Mereka merencanakan konspirasi seperti itu? Benar-benar menganggap menantunya bodoh. Tepat pada saat itu, dari pintu masuk ruang duka, muncul seorang wanita asing, itu adalah Citra. Permisi. Semua orang menatap Citra. Dengan ekspresi percaya diri, Citra berdiri di depan Bima. Mas Bima, sesuai janjimu, kau sudah menceraikannya, kan? Bima dengan panik bangkit dan mencoba menghentikan Citra. Citra, jangan sekarang. Nanti kita bicara. Kenapa tidak boleh? Bukankah Mas sudah bilang akan menceraikannya? Para pelayat semakin gempar. Siapa wanita itu? Jangan-jangan selingkuhannya? Citra meninggikan suaranya. Hadirin sekalian, ada yang ingin saya sampaikan. Citra, kumohon. Saya Citra. Dan di dalam perut saya ini, ada anak Mas Bima. Ruang duka menjadi kacau balau. Hamil? Apa-apaan ini di acara pemakaman? Jadi Bima orang yang seperti itu? Ayu tetap tenang. Ia justru merasa ini adalah waktu yang tepat untuk mengeluarkan kartu terakhirnya. Mas Bima, ada hal yang akan lebih mengejutkan lagi. Ayu memutar rekaman percakapan Bima dan Citra dari ponselnya. Uang asuransinya pasti cair, kan? Iya, Ayu tidak tahu apa-apa. Begitu ibu meninggal, kita akan langsung menikah. Para pelayat benar-benar marah. Jadi dia mengincar uang asuransi? Dia menunggu ibunya meninggal? Benar-benar manusia tidak tahu malu. Bima benar-benar hancur. Bukan hanya semua rencananya gagal, ia juga dipermalukan di depan semua orang. Ayu, kumohon. Ini salah paham. Bukan salah paham. Semua buktinya ada. Ayu mengeluarkan dokumen dari perusahaan asuransi. Pembayaran asuransi juga sudah ditangguhkan karena pemalsuan tanda tangan. Dan sesuai wasiat ibu, sebagian besar rumah dan harta warisan menjadi milik saya. Sahabatnya, Dewi, maju dan berkata, Mas Bima, 8 tahun Ayu menderita, dan Mas membalasnya dengan pengkhianatan seperti ini? Para pelayat pun serentak menyalahkan Bima. Benar-benar bukan manusia. Mbak Ayu terlalu baik sehingga dimanfaatkan. Suami seperti itu lebih baik tidak ada. Citra mendekati Bima dan berkata, Mas Bima, saya ingin hidup dengan tenang sekarang. Saya tidak mau bertemu diam-diam lagi. Citra, tidak. Saya juga orang yang punya harga diri. Saya ingin diakui sebagai ayah dari anak saya. Ayu menatap foto almarhumah ibu mertuanya dan berkata pelan, Ibu, sekarang saya benar-benar bebas. Sambil menggoyangkan bahunya, ia tersenyum. Itu adalah tarian pembebasan yang sesungguhnya. Tarian kebebasan dari penindasan dan pengorbanan selama 8 tahun. Bagi sebagian orang mungkin terlihat aneh, tetapi bagi Ayu, itu adalah salam perpisahan terakhirnya. Bukan dengan air mata atau permintaan maaf, melainkan sebuah tekad dalam diam untuk hidup demi dirinya sendiri. Bima terduduk lemas, tidak bisa berkata apa-apa. Uang asuransi, warisan, semua rencananya hancur berantakan. Ditambah lagi, perselingkuhannya terungkap di depan semua orang,
membuatnya bingung bagaimana harus melanjutkan hidup. Para pelayat satu persatu memberikan kata-kata penghiburan dan dukungan kepada Ayu. Mbak Ayu, syukurlah. Semoga Mbak bahagia setelah ini, selama ini Mbak sudah sangat menderita. Sore itu, ruang duka terasa lebih panas dari biasanya. Namun, panas itu adalah campuran dari kemarahan, simpati, dan kegembiraan karena keadilan telah menang. Malam itu, setelah sebagian besar pelayat pulang, ruang duka menjadi lebih tenang. Namun, dalam keheningan itu, masih tersisa sisa-sisa badai yang baru saja berlalu. Bima duduk di sudut kursi, menatap kosong ke udara, sementara Citra menatap Bima dengan ekspresi yang rumit. Ayu sedang memberikan penghormatan terakhir di depan foto ibu mertuanya. Ibu, terima kasih banyak, Ibu telah melindungiku pada akhirnya. Sahabatnya, Dewi, mendekat dan meletakkan tangan di bahu Ayu. Wah, kamu hebat sekali. Penantian dan kesabaranmu selama 8 tahun tidak sia-sia. Iya, Ibu yang mempersiapkan semuanya. Sementara itu, Rina, kakak Bima, bergegas masuk ke rumah duka. Wajahnya memerah, sepertinya ia baru saja mendengar kabar itu. Bima, ada apa ini? Orang-orang membicarakan macam-macam. Bima mengangkat kepalanya menatap kakaknya. Kak, semuanya sudah berakhir. Apa maksudmu berakhir? Apa benar ada surat wasiat dari ibu? Iya. Rumah dan 80% harta warisan jatuh ke tangan Ayu. Wajah Rina memucat. Lalu kita dapat apa? Pavenjo Arsher. Itu pun hanya aku yang dapat, kakak. Apa? Aku tidak dapat apa-apa. Rina meninggikan suaranya, membuat beberapa pelayat yang tersisa menoleh. Ayu mendekat dengan tenang dan berkata, selama 8 tahun, kakak tidak pernah sekalipun datang menjenguk ibu, kan? Saat saya merawat ibu sendirian, apa kakak pernah membantu? Rina tidak bisa berkata-kata. Itu memang benar. Tapi aku kan anak kandungnya. Kalau anak kandung, seharusnya lebih berbakti. Saat saya hubungi dan bilang ibu sakit, kakak selalu bilang sibuk dan tidak datang, kan? Salah satu pelayat ikut menimpali. Benar. Kami semua lihat Mbak Ayu merawat ibunya sendirian selama 8 tahun. Anak kandungnya sendiri setahun sekali 2 kali pun sulit dilihat. Pelayat lain menambahkan. Wajar kalau Mbak Ayu yang dapat. Dia sudah sangat menderita selama ini. Rina tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tatapan semua orang terasa dingin. Saat itu, Citra mendekati Bima. Mas Bima, sekarang putuskan. Mau memilih aku dan anak kita, atau... Citra, situasinya sedang seperti ini, bagaimana mungkin? Apapun situasinya, anak ini terus tumbuh. Aku tidak bisa hidup bersembunyi lagi. Saat Bima tampak bimbang, Ayu berkata dengan tenang. Mbak Citra, jangan khawatir, saya setuju untuk bercerai. Citra menatap Ayu dengan kaget. Benarkah? Iya, tapi ada syaratnya. Bima bertanya dengan tegang, syarat apa? Saya tidak akan menuntut tunjangan. Sebagai gantinya, Mas Bima jangan pernah menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Dan upacara peringatan kematian ibu juga akan saya yang urus. Ayu, orang yang selama 8 tahun tidak pernah berbakti, apa menurut Mas pantas datang ke meja persembahan? Para pelayat mengangguk setuju. Benar kata Mbak Ayu, bakti itu dilakukan saat orang tua masih hidup, bukan setelah meninggal. Pak Tirtayasa merapikan dokumen dan berkata, kalau begitu, dokumen perceraian akan saya siapkan. Kita bisa proses bersamaan dengan surat pernyataan tidak menuntut tunjangan. Terima kasih, Pak. Ayu menundukkan kepalanya. Dewi memegang lengan Ayu dan bertanya, hei, setelah ini kau mau apa? Punya rencana? Ayu menatap foto ibu mertuanya dan menjawab, dengan warisan yang ibu tinggalkan, aku ingin mencoba melakukan sesuatu yang sudah lama aku inginkan. Apa itu? Menari. Aku berhenti saat menikah, tapi sekarang aku mau mulai lagi. Wow, keren sekali. Saat itu, seorang pelayat mendekat dan berkata, Mbak Ayu, Mbak sudah melakukan hal yang benar. Saya ikut sedih membayangkan betapa beratnya penderitaan Mbak selama ini, tapi sekarang pasti hanya ada hal-hal baik yang akan datang. Terima kasih. Pelayat lain juga berkata, Ibu mertua Mbak benar-benar orang yang bijaksana. Beliau tahu siapa anak yang sebenarnya berbakti. Ibu memberikan hadiah besar untuk saya pada akhirnya. Bima berdiri perlahan dan berkata, Ayu, maafkan aku selama ini.
Ayu menatap Bima. Itu adalah permintaan maaf tulus pertama yang ia dengar dalam 8 tahun. Mas Bima, hiduplah bahagia dengan Mbak Citra, tapi kuharap, mulai sekarang hiduplah dengan jujur. Akan kulakukan. Citra memegang lengan Bima dan berkata, Mas Bima, ayo kita benar-benar mulai dari awal, demi aku dan anak kita. Iya, baiklah. Rina berkata untuk terakhir kalinya, Ayu, terima kasih sudah merawat ibu selama ini, aku yang tidak becus. Tidak apa-apa Kak, semua sudah berlalu. Sekitar pukul 10 malam, setelah sebagian besar orang pulang, rumah duka menjadi sunyi. Ayu duduk sendirian di depan foto ibu mertuanya dan berkata pelan, Ibu, terima kasih banyak. Berkat ibu, saya bisa memulai hidup baru. Saat itu Dewi mendekat dan berkata, Hei, apa ini benar-benar sudah berakhir? Tidak. Ini baru permulaan. Permulaan? Permulaan hidupku yang tertunda selama 8 tahun. Di wajah Ayu, terukir senyum cerah yang baru pertama kali terlihat dalam 8 tahun. Itu adalah ekspresi seseorang yang telah merasakan kebebasan sejati. Di luar, hujan musim semi mulai turun. Seolah-olah itu adalah berkah dari langit yang membersihkan segalanya dan menyuruhnya untuk memulai yang baru. Kehidupan baru Ayu benar-benar dimulai. 1 bulan kemudian, pada suatu sore yang tenang, Ayu berdiri di depan sebuah sanggar tari kecil di tengah kota. Dari balik jendela kaca, terlihat ruang latihan yang bersih dengan cermin di dindingnya. Sebuah papan nama bertuliskan Sanggar Tari Ayu Lestari tergantung di atasnya. Aku benar-benar memulai lagi dari sini. Ayu bergumam pada dirinya sendiri sambil mengeluarkan kunci. Ruang kecil yang disewanya dari warisan ibu mertuanya ini, kini menjadi panggung baru bagi Ayu. Saat membuka pintu sanggar, tercium aroma bangunan baru. Satu sisi dinding sepenuhnya tertutup cermin, dan di lantai terhampar matras tari yang lembut.